Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Widya Yuningrum dengan NIM 210030461. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Perancangan Sistem E-commerce Ayuning Harum, di mana di sini untuk memenuhi mata kuliah e-commerce. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bab 1 terkait dengan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan, dan sistematika penulisan yang terdapat pada laporan. Di samping itu, dalam pembahasan ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai bab 2 dengan pembahasan dari landasan teori yang berisikan e-commerce, Ayuning Harum, website, HTML, CSS, Bootstrap, PHP, Code Igniter, SAMPP, dan MySQL. Kemudian, pembahasan yang lebih terperinci saya akan jelaskan yaitu mengenai analisis dalam perancangan sistem. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai konsep aplikasi sistem Ayuning Harum. Ayuning Harum yang merupakan toko penjualan dupa secara konvensional yang digunakan untuk perlengkapan persembayangan bagi umat beragama, khususnya umat beragama Hindu. Adanya media teknologi dapat menunjang berbagai sektor yang ada, salah satunya adalah sektor bisnis e-commerce, yang menjadi wadah menyediakan toko online sebagai sarana jual-beli hingga proses transaksi yang digunakan secara detail dan efektif serta efisien, yang dapat menunjang persentase perkembangan usaha ini secara tidak langsung. Penggunaan e-commerce menjadi salah satu cara yang secara tidak langsung memasarkan produk dari nama bisnis Ayuning Harum. Proses jual-beli hingga transaksi dapat dilakukan oleh penjual dan customer, mulai dari customer login sampai melakukan proses pembayaran dengan cara digital, dan penjual yang akan mengirim pesanan hingga sampai ke tangan customer. Selanjutnya yaitu pemaparan dari beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pengguna. Adapun beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari admin, di mana admin akan melakukan proses login terlebih dahulu, kemudian menambahkan produk dan deskripsi secara detail, mengurangi produk yang tidak tersedia, mengedit produk, menambah cara pembayaran produk, memverifikasi pemesanan, memproses pemesanan, mengirim pemesanan, dan menerima laporan orderan selesai oleh customer. Selanjutnya adalah faktor dari sistem, di mana sistem akan menyimpan data pelanggan, mengecek data pembeli, menampilkan transaksi, memverifikasi pemesanan, meneruskan detail pemesanan, dan menyediakan laporan pesanan selesai. Kemudian yaitu dari segi faktor customer, di mana customer akan melakukan login terlebih dahulu, melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, memilih produk yang diinginkan, menambahkan produk ke keranjang, membeli produk, melengkapi data pemesanan, mengkonfirmasi pembelian, melakukan pembayaran, dan memberi informasi pesanan selesai kepada penjual. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama adalah operating system menggunakan Microsoft Windows 10, application type yaitu dengan web-based, programming language dengan PHP, application server dengan SAMPP, text editor dengan Microsoft Visual Studio Code, database dengan MySQL, browser dengan Google Chrome, dan diagram tools dengan Draw.io. Kemudian adapun analisis kebutuhan perangkat keras, yaitu yang pertama adalah tipe dari perangkat keras itu sendiri dengan menggunakan laptop dengan tipe HP, dengan RAM 8GB, prosesor dengan Intel Core i7, dan keyboard dengan tipe standar. Selanjutnya adapun analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem mulai dari fitur login, di mana memungkinkan pengguna untuk membuat akun login dan logout terlebih dahulu.
yang melibatkan nama pengguna dan kata sandi yang dapat mendukung proses login tersebut. Kemudian adapun fitur pemesanan. Fitur pemesanan ini diantaranya adalah pencarian produk. Pencarian produk di mana sistem harus memiliki fitur pencarian produk dengan filter berdasarkan jenis dupa, harga, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu penampilan produk, di mana produk dupa harus memiliki deskripsi gambar atau deskripsi detail produk, harga, dan ketersediaan yang jelas. Kemudian adapun keranjang belanja. Keranjang belanja yaitu pengguna harus dapat menambah dan menghapus serta mengedit produk dari keranjang belanja mereka. Selanjutnya adalah perhitungan harga, di mana sistem harus dapat menghitung total harga pesanan, termasuk pajak dan biaya pengiriman. Selanjutnya adalah konfirmasi dari pesanan, yaitu pengguna harus melihat ringkasan pesanan mereka sebelum mengkonfirmasi pembelian kepada sistem dan penjual. Yang ketiga adalah fitur pembayaran. Fitur pembayaran meliputi pilihan pembayaran, di mana sistem harus mendukung berbagai opsi pembayaran seperti transfer dan e-wallet. Kemudian adapun proses pembayaran, yaitu sistem harus memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan dengan aman dan mengikuti standar keamanan yang berlaku. Selanjutnya adapun konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran di mana pengguna harus menerima konfirmasi pembayaran dan nomor pesanan setelah pembayaran berhasil. Yang terakhir yaitu adapun fitur update produk yang meliputi pengelolaan produk, di mana penjual harus memiliki antarmuka untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk dupa dalam sistem. Kemudian adapun informasi dari produk, di mana penjual harus dapat mengunggah gambar, deskripsi produk, harga, dan status ketersediaan produk. Yang terakhir yaitu notifikasi stok produk, di mana sistem harus memberikan notifikasi kepada penjual jika stok produk mendekati nol atau produk telah habis. Selanjutnya, adapun analisis dari PCIS berupa tabel. Yang pertama yaitu performance. Performance sistem yang sedang berjalan dalam usaha Payuning Harum. Ini yaitu secara konvensional, sistem membatasi jumlah penjualan dupa yang dapat dilakukan karena bergantung pada waktu, toko fisik, dan jumlah pelanggan yang dapat dilayani secara bersamaan. Selain itu, transaksi harga hanya dapat dilakukan selama jam pada toko berlangsung. Dalam sistem yang diusulkan, yaitu dengan layanan digital, dapat meningkatkan kinerja dengan layanan 24 per jam, memungkinkan penjualan terus-menerus dan penanganan transaksi lebih cepat. Selanjutnya yaitu adapun information. Dalam sistem konvensional, informasi tentang produk dapat dibatasi oleh deskripsi toko karena tidak adanya tunjangan dalam informasi yang berlangsung terkait dupa yang dipasarkan oleh Ayuning Harum kepada kalangan masyarakat luas. Nah, dengan sistem yang diusulkan, bahwa dengan adanya e-commerce digital dapat membantu pelanggan mendapatkan lebih banyak dan detail informasi terkait produk yang dapat membuat keputusan pembeli yang lebih cerdas, dan informasi perhitungan laporan dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya adapun dari segi faktor ekonomi. Dari segi faktor ekonomi, yaitu operasional toko fisik dalam sistem konvensional melibatkan biaya yang tinggi seperti sewa toko, pembayaran gaji karyawan, yang dapat memengaruhi keuntungan dari penjualan produk dupa Ayuning Harum.
dalam sistem yang diusulkan bahwa sistem digital e-commerce sering lebih ekonomis karena biaya operasional lebih rendah tanpa membayar sewa toko fisik dan dapat mengoptimalkan logistik serta manajemen persediaan yang dapat mengefisienkan ekonomi pengeluarannya. Selanjutnya, ada pun dari segi faktor kontrol, di mana pengelolaan persediaan dupa dalam sistem konvensional bisa menjadi sulit dengan risiko kehabisan stok atau penumpukan persediaan yang tidak perlu ditampung. Dengan sistem yang diusulkan bahwa e-commerce digital dapat memberikan kontrol yang lebih baik dengan manajemen inventaris otomatis dan data yang real-time, sehingga dapat mengurangi risiko kehabisan stok dan dapat mengoptimalkan persediaan produk Ayuning Hadro. Selanjutnya yaitu adapun efisiensi. Efisiensi yaitu penjualan dupa dalam sistem konvensional cenderung kurang efisien karena dari segi transaksi bergantung pada interaksi manusia secara tatap muka yang memerlukan waktu dan proses secara manual, sehingga dalam sistem yang diusulkan bahwa sistem digital e-commerce mengoptimalkan efisiensi dengan otomatisasi transaksi, di mana pembeli dapat memilih produk secara cepat dan melakukan pembayaran secara efisien. Yang terakhir yaitu adanya layanan servis. Faktor servis, di mana layanan pelanggan dalam sistem konvensional sering terbatas pada jam operasional toko fisik dan respon terhadap pertanyaan dan masalah pembeli dapat terjadi keterlambatan. Sehingga sistem yang dapat diusulkan yaitu dengan adanya e-commerce digital atau media teknologi digital memungkinkan layanan pelanggan 24 jam akan tersedia melalui berbagai saluran komunikasi seperti pesan WA dan telepon yang dapat dihubungi, yang tertera nantinya di website dalam e-commerce. Selanjutnya adapun flowchart. Flowchart untuk website e-commerce Ayuning Harum adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara sistematis dan berurutan alur kerja proses penjualan produk di platform e-commerce. Karena flowchart tersebut melibatkan beberapa aktor dalamnya, seperti halnya adanya customer, sistem, dan penjual. Alur dari proses flowchart ini yaitu di mana penjual dan customer sama-sama login terlebih dahulu, di mana penjual memasukkan produk, mengedit, dan menghapus produk. Sehingga dengan melaju kepada sistem akan menampilkan produk, dan dalam sistem akan menampilkan kepada customer, di mana customer mengunjungi website dari toko Ayuning Harum. Customer melakukan login menggunakan akun Google-nya, dan customer berada di tampilan utama website yang terdapat beberapa etalase dan dapat mencari produk yang diinginkan. Jika customer sudah menemukan produk yang diinginkan, dapat dimasukkan ke dalam keranjang dan lanjut untuk membeli produk. Tetapi jika customer belum menemukan produk, maka akan mencari produk hingga mendapatkan produk yang diinginkan, dan customer dapat membeli produk untuk dibeli nantinya. Kemudian customer yang sudah menemukan produknya membeli produk dan melengkapi data pemesanan seperti nama, alamat lengkap, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian customer mengkonfirmasi pemesanan yang selanjutnya melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem akan memverifikasi pemesanan customer. Kemudian sistem akan meneruskan detail pemesanan kepada penjual,
Penjual akan mengkonfirmasi detail pemesanan customer dan penjual akan memproses pemesanan dari customer tersebut. Setelah pemrosesan, penjual akan mengirim barang yang telah dipesan oleh customer, sehingga customer menyatakan pesanan selesai kepada penjual. Selanjutnya ada pun DFD Data Flow Diagram level 0. DFD level 0 yaitu memberikan gambaran umum tentang bagaimana komponen-komponen utama dalam sistem e-commerce dari Ayuning Harum yang saling berhubungan, yang mengalir satu sama lain. Diagram ini sering digunakan sebagai landasan awal dalam perancangan sistem yang lebih rinci, di mana terdapat dua aktor pada alur sistem dan satu sistem di dalamnya, mulai dari penjual dan customer. Penjual akan berkaitan dengan sistem, di mana penjual akan login terlebih dahulu, lalu bertugas untuk menambah, mengurangi, mengedit produk, menambah sistem pembayaran yang seharusnya digunakan, dan penjual mengacu memverifikasi pesanan dari customer, sehingga dari sistem ke penjual memberikan tanggapan ke penjual dari hasil tindakan yang dilakukan oleh penjual. Kemudian dari customer akan berkaitan dengan sistem, di mana sistem akan memberikan informasi kepada customer terkait tahap-tahap yang harus diikuti untuk dapat memanfaatkan sistem aplikasi e-commerce Ayuning Harum berbasis website. Informasi-informasi entah itu login, ketersediaan produk, keranjang, pembelian, data customer, data tersimpan, hingga pembayaran. Selanjutnya ada pun DFD Data Flow Diagram level 1. DFD level 1 memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang bagaimana sistem e-commerce Ayuning Harum bekerja dan dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang aliran data dan proses dalamnya. DFD ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan dan perbaikan sistem e-commerce ke depannya. Di mana langkah pertama yaitu login. Penjual dapat login terlebih dahulu dan customer dapat login. Langkah pertamanya adalah login, kemudian datanya terakses tersedia. Data login tersebut akan masuk ke data login, kemudian penjual akan melakukan kelola produk dengan mengakses produk, dengan mengecek produk pada tabel produk, dan tabel produk akan memberikan informasi bahwa adanya info produk dalam sistem. Kemudian dalam kelola produk akan adanya proses pencarian produk, di mana hal tersebut dapat dilihat oleh customer, di mana customer juga dapat mencari produk pada sistem, sehingga ketika telah mencari produk akan dimasukkan kepada tabel keranjang, di mana tabel keranjang tersebut akan mengkonfirmasi produk dalam pemesanan. Setelah pemesanan akan melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut akan dilihat dari data transaksi, akan masuk ke data transaksi, dan akan memberikan informasi keterangan transaksi kepada penjual, sehingga penjual dapat melihat bahwa adanya pemesanan dan transaksi oleh customer, sehingga dalam pengiriman, penjual dapat mengirim barang kepada customer, sehingga customer dapat menerima barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada ERD, Entity Flow Diagram. Entity Relationship Diagram
adalah alat yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dan atribut-atributnya dalam suatu sistem dan aplikasi. Di mana di sini adanya entitas penjual, produk, dan customer. Dalam entitas penjual terdapat atribut ID penjual, nama penjual, email penjual, telepon penjual, dan alamat penjual. Sedangkan dengan produk, terdapat atribut ID produk, deskripsi produk, kategori produk, harga, dan stok. Kemudian dalam entitas customer yaitu ada atribut ID customer, nama customer, email customer, alamat customer, dan telepon customer. Dalam hal ini adanya proses dari penjual menjual produk, produk dibeli dalam atribut ID pembelian dan tanggal kepada customer. Selanjutnya adapun mapping. Mapping dalam perancangan sistem ini merujuk pada proses pemetaan atau penentuan bagaimana entitas atau elemen dalam sistem akan berinteraksi atau terhubung satu sama lain. Di mana adanya penjual. Penjual dengan atribut-atributnya, dengan tipe data dan panjang data, nama penjual dengan tipe data pacar, panjang data adalah 100, email penjual dengan tipe data 50, tipe data varchar dengan panjang tipe data 50, telepon penjual dengan tipe data varchar dengan panjang 15, alamat penjual dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Dalam entitas produk yaitu terdapat ID produk dengan tipe data integer 5 dan atribut-atribut lainnya dengan tipe data yang dengan tipe-tipe data dari deskripsi produk dengan tipe data varchar dengan panjang 200, kategori produk dengan tipe data varchar panjangnya 100, harga produk dengan tipe data varchar panjang 50, stok produk dengan tipe data integer dengan panjang 4, dan ID penjual dengan tipe data integer dengan panjang 5 yang berkategorikan dengan foreign key. Selanjutnya adalah customer dengan ID produk yang integer dengan tipe data integer dengan panjang 5 dan beberapa entitas seperti nama customer dengan tipe data varchar panjang 100, email customer dengan tipe data varchar panjang 50, alamat customer dengan tipe data varchar panjang 100, telepon customer dengan tipe data varchar panjang 15, dan ID penjual dan ID produk dengan tipe data integer berstatuskan foreign key dengan panjang 5. Dalam hal ini, foreign key yang tertera mau berhubungan satu sama lain, seperti gambar yang tertera pada gambar dari mapping itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.